Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Sustilo dengan NIM 230111773. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Tata Kelola Kehutanan dengan dosen pengampu itu Dr. Zulkarnain SOS MSI. Baik, langsung saja ke soal yang nomor 1, yaitu jelaskan konsep tata kelola kehutanan fresh governance dan kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berikan contoh implementasinya di Indonesia. Baik, berikut jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu tata kelola kehutanan fresh governance adalah sistem pengelolaan hutan yang melibatkan aturan kebijakan, lembaga, serta aktor yang bertujuan mengatur pemanfaatan dan perlindungan hutan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penegakan hukum di sektor kehutanan. Kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan itu sendiri terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, hutan tidak hanya dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi seperti kayu dan perkebunan, tetapi juga harus menjaga fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, serta memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Nah, untuk contoh implementasinya di Indonesia itu sendiri, yang pertama itu ada program perhutanan sosial yang memberikan akses kelola kehutanan kepada masyarakat lokal. Yang kedua itu sendiri ada kebijakan moratorium izin pembukaan hutan primer dan lahan gambut. Yang ketiga itu ada pengelolaan hutan berbasis konservasi seperti tanaman nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya tata kelola kehutanan menjadi instrumen penting dalam mencapai pembangunan dan keberlanjutan. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, itu ada analisis peran aktor-aktor utama dalam tata kelola kehutanan. Ada pemerintah, swasta, masyarakat, dan LSM. Bagaimana interaksi antar aktor tersebut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan hutan? Nah, dalam tata kelola kehutanan terdapat beberapa aktor utama. Itu yang pertama ada pemerintah, berperan sebagai pembuatan kebijakan, regulator, dan pengawasan pemerintah menentukan aturan pengelolaan hutan serta memastikan pelaksanaan sesuai hukum. Nah, yang kedua itu ada sektor swasta, terlibat dalam pemanfaatan sumber daya hutan seperti perusahaan logi, perkebunan, dan industri kehutanan. Peran mereka penting dalam kontribusi ekonomi, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan jika tidak diawasi. Nah, yang ketiga itu ada masyarakat lokal atau adat. Masyarakat memiliki hubungan langsung dengan hutan. Mereka berperan dalam menjaga kelestarian melalui kearifan lokal, namun seringkali kurang mendapatkan akses dan pengakuan hak. Nah, yang keempat itu ada LSM, lembaga swadaya masyarakat, berfungsi sebagai pengawas, independen, advokat lingkungan, serta pendamping masyarakat dalam memperjuangkan hak dan kelestarian hutan. Interaksi antar aktor, keberhasilan pengelolaan hutan sangat dipengaruhi oleh sinergi antar aktor. Jika terjadi konflik saja kepentingan misalnya antara perusahaan dan masyarakat, maka pengelolaan menjadi tidak efektif.
Sebaliknya, kolaborasi yang aman baik akan menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir, itu soal yang ketiga. Let's go. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu yang nomor 3 adalah analisis konflik tenurial dalam sektor kehutanan. Jelaskan penyebab, dampak, serta strategi penyelesaiannya menggunakan pendekatan kebijakan publik. Baik, izinkan saya menjawab yang terakhir. Nah, kita sudah masuk ke soal yang terakhir, itu ngebahas tentang konflik tenurial. Konflik tenurial adalah konflik terkait kepemilikan pengusahaan atau pemanfaatan lahan hutan antara berbagai pihak. Nah, penyebab dari konflik itu adalah 1. Tumpang tindih perizinan lahan. Yang kedua, tidak jelasnya batas wilayah hutan. Yang ketiga, kurangnya pengakuan hak masyarakat adat. Dan yang terakhir itu ada kepentingan ekonomi dari sektor swasta. Baik, lanjut. Dampaknya dari konflik ini adalah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Yang kedua itu adalah konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan. Yang ketiga, ketidakpastian hukum. Dan yang terakhir itu adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, strategi penyelesaian pendekatan kebijakan publik itu ada reformasi agraria dan penataan ulang kepemilikan lahan. Yang kedua itu adalah pengakuan hak masyarakat adat secara legal. Yang ketiga itu adalah mediasi konflik oleh pemerintah atau pihak netral. Selanjutnya ada transparansi data dan peta kehutanan, one map policy. Dan yang terakhir itu adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, baik, dalam praktiknya penyelesaian konflik tenurial membutuhkan pendekatan kolaboratif dan kebijakan yang adil agar semua pihak mendapatkan kepastian dan manfaat yang seimbang. Baik, segitu saja UTS saya pada kali ini. Saya sudah menjawab soal nomor 1 sampai 3. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.